Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sesi ini adalah sesi yang kedua untuk penggunaan Accurate versi akuntansi untuk UMKM. Jadi saya mengulas sedikit. Kemarin kita sudah mulai dengan sesi pertama. Jadi bagi yang belum mengikuti, silakan lihat video saya yang sesi pertama. Jadi sesi pertama kita sudah membuat database perusahaan, kemudian yang kedua kita melakukan settingan. Jadi settingan sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Dia mulai dari settingan dari akun, customer, vendor, kemudian aset tetap, persediaan, itu kita setting melalui Quick Setup. Jadi untuk membuat settingan ini ada dua macam, ada manual setting, ada Quick Setup. Jadi untuk lebih efektif kita sebaiknya menggunakan yang namanya Quick Setup. Jadi lebih cepat dan lebih mudah. Ya. Jadi pada pertemuan pertama kita sudah melakukan settingan terhadap mata uang, kemudian akun ya, atau chart of account. Jadi sesi kali ini kita akan membahas bagaimana setting untuk customer dan vendor. Ya. Jadi customer dan vendor akan kita setting melalui import. Jadi kita sudah menyediakan data Excel berupa data customer, data vendor, ya. Agar mudah kita bekerja, kita tidak memasukkan secara manual. Jadi kalau customernya ada 1000 customer, bayangkanlah satu-satu harus kita input. Ya. Tentu ini tidak efisien dan tidak efektif. Oleh sebab itu ada cara termudah itu melakukan settingan melalui Quick Setup. Jadi baik kita mulai untuk settingan customer dan vendor. Ya. Ini adalah tampilan dari database yang sudah kita buat kemarin. Jadi nama database-nya PT Pharma Induk Amrizal Koto. Kemudian nama perusahaannya Pharma Indo Amrizal. Ya. Jadi untuk Quick Setup, ya, kita pilih Setup, kemudian pilih Quick Setup. Dan kita pilih English, kemudian Advanced. Kalau Advanced ini akunnya lebih banyak, ya. Nah, ini adalah data yang sudah kita kerjakan pada sesi pertama. Jadi untuk mengikuti sesi dari tutorial Accurate ini, Anda mesti mengikuti dari awal, dari step by step. Jadi tidak mungkin ada step yang Anda lewati. Ya. Jadi step pertama kemarin kita membuat database perusahaan, kemudian langkah yang kedua membuat settingan Quick Setup. Jadi settingan ini terdiri dari 18 step. Ya. Ini dia ada 18 step. Jadi setting pertama mata uang. Jadi mata uang dalam kasus ini ada 4 mata uang di mana rupiah sebagai mata uang dasar. Ini sudah kita kerjakan kemarin. Dan step yang kedua database perusahaan, nama perusahaan, alamat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah data pajak perusahaan, nomor NPWP-nya dan seterusnya. Ini juga sudah kita kerjakan kemarin. Ya. Jadi langkah 4. Jadi langkah 4 adalah
berkaitan dengan akun, nama-nama akun atau dikenal dengan chart of account. Jadi ini juga kita import kemarin ya. Jadi ini terakhir materi kita kemarin mengimport akun ya melalui data Excel yang sudah disediakan. Hari ini kita bahas mengimport customer ya. Dia langkah 5 ini adalah settingan standar mata uang. Jadi currency default account. Karena mata uang dasar kita rupiah ini sebetulnya sudah otomatis. Ini tinggal di next aja. Di next. Kemudian ini kita tulis manual ya. Jadi tinggal dipilih add ya. Ini adalah termin pembayaran. Ya. Ini termin pembayaran karena di sini saya sudah buat. Ya. Jadi Anda bisa membuat sendiri. Jadi umpamanya untuk yang pertama ini 2/10 N/30. Kemudian Anda ketik 2. Kemudian diskon day-nya 10. Di 10 hari. Kemudian net in-nya adalah lamanya utang. Ini otomatis ya, otomatis. Karena saya sudah buat, ini tidak saya buat lagi. Jadi kalau Anda di sini tinggal di enter ya, di enter. Demikian juga yang ini tinggal tulis 2 dan 10 dan net in-nya 45. Jadi syaratnya berarti 2/10 N/45. Dan kalau tunai tinggal kita ketik 0 semua. Jadi diskon, ya, diskon day dan net-nya 0 semua. Dia otomatis akan ditulis COD. Jadi cash on delivery. Jadi namanya tidak kita tulis ya. Saya karena sudah ada nama di sini nggak mau. Ya. Jadi nggak boleh namanya ada double ya. Jadi dia akan error dia. Dan kalau untuk yang lain mungkin bisa ya. Dia sudah terekam, kita escape aja. Jadi kalau ada syarat lain, umpamanya 2 atau mungkin 2/10 ya. Kemudian jangka waktunya 60 hari umpama, kita tulis ini 60 ya. Untuk ini tidak ditulis, di enter aja. Dia akan otomatis ya. Oke. Dan yang berikutnya adalah pajak. Jadi PPN, untuk menulis PPN di sini Anda tulis T ya. Di T pajak untuk barang mewah. Ini pajak barang mewah, kodenya T, Anda tulis T huruf besar. Kemudian di sini sales tag-nya Anda klik aja. Di sini kebetulan sudah saya isi. Jadi kita klik di sales tag ini. Anda cari akun ya. Nomor akun 2103001. Ini adalah akun sales tag ya. Dia enter ya. Dan untuk pembelian juga begitu. Kita klik di sini, cari akun pembelian ya. Di akun pembelian ini ada. Ini tentu adanya bagi yang sudah mengimport akun di langkah yang sudah dijelaskan tadi ya. Ini sehingga dia namanya ini otomatis ya. Demikian juga untuk pajak yang berikutnya. Jadi S ya, kita ketik S kemudian tulis pajak standar PPN ya. Kemudian ininya tetap kita cari di akunnya ya. Jadi 2103 ya. Jadi tinggal di enter ya. Jadi demikian, ini tidak ditulis ya. Jadi kita sudah punya di akunnya. Kalau ini sudah dilanjutkan ya.
Next. Di langkah ketujuh kita membuat tipe customer. Di customernya ya mungkin ada tipenya general, ya, ekspor, kemudian ada agen lokal, mungkin ada eceran, apalah nama tipe customer sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ini juga diketik aja ya. Jadi Anda pilih add, kemudian ditulis yang dibutuhkan agen lokal, tulis agen lokal, kemudian ekspor, pilih ekspor, kemudian oke ya. Saya karena sudah, ini tidak saya buat lagi. Demikian juga untuk metode transportasi. Ya. Jadi kita pilih add di sini. Ya. Add. Dan tinggal dipilih transportasinya apa. Mungkin ada JNE, mungkin ada Tiki, atau secepat, atau mungkin melalui kapal laut, atau pesawat pesawat dan kereta mungkin ada kali. Ini tinggal ditulis saja ya. Jadi transportasinya pakai apa. Ini diketik manual ya, nggak ada masalah ya. Kemudian yang berikutnya step 8. Step 8 ini adalah mengimport customer. Bagi Anda ini belum ada. Ini belum ada. Kebetulan saya import. Cuman di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimportnya. Jadi dari langkah 8, pastikan Anda pada posisi step 8 ya. Dan Anda pilih click here to import from file ya. Klik. Dan pilih di mana Excel yang kita simpan tadi. Jadi di mana letak Excel yang akan kita import. Ya. Saya di sini menyimpannya di file accurate dan Pharma Indo. Jadi kalau sudah terbuka begini, filenya belum bisa dibaca. Di file Excel-nya nggak bisa dibaca karena tipenya belum dirubah. Jadi kita harus mengganti tipe file. Gantilah tipe Excel. Ya. Nah, ini baru terlihat semua file Excel yang kita buat di folder ini. Kita butuh customer Pharma Indo. Ya. Jadi bagi pemirsa yang butuh data Excel, boleh menghubungi melalui WA yang ada di deskripsi video ini. Kemudian kita pilih OK, kemudian ekstrak. Ya, proses. Nah, ini setelah diekstrak, maka ini adalah judul halaman Excel yang kita import. Ini kita tidak membutuhkan ini. Karena kita akan membuat judul sesuai dengan kolom Excel yang ada berwarna merah ini. Ya. Jadi oleh sebab itu, judul kolom Excel yang diimport dihapus. Ya. Jadi dengan cara tempatkan kursor pada baris pertama tersebut, diklik kanan, dan pilih delete. Jadi data Excel yang berupa judul kolom tadi sudah hilang. Sekarang kita akan memberi judul kolom dari data software Excel ini, Accurate ini. Ya. Ini kan belum ada judulnya, ya. Judul kolomnya belum ada. Jadi namanya istilahnya kita mapping. Kita melakukan mapping di atas sini. Jadi mulai dari yang pertama nomor akun. Jadi kita pilih customer number. Nah, ini dia akan berubah menjadi customer number. Ya. Ini nama customer, kita pilih customer name. Nah, dia akan berubah. Jadi demikian selanjutnya. Jadi kita lanjutkan mappingnya sampai ke bawah ya. Di alamat 1, address 1, dan alamat 2, kemudian kotanya, kemudian
provinsi, dan negara, ya, country. Nah, jangan lupa di bawah ini masih banyak, ya. Jadi Anda harus periksa sampai ke bawah. Bila lupa mapping, dia akan gagal, ya. Dan kode pos, zip code, kemudian telepon, phone number, fax number, kemudian kontak, ya, di kontak name, dan alamat email, di alamat email PIC-nya. Jadi kalau ada butuh komunikasi, email PIC-nya, dan webnya. Ini masih ada, ya, masih berlanjut. Kita lihat NPWP, tax number, dan diskon. Saya cari ke bawah, default diskon, ya. Dan plafon. Ini plafon. Kita cari ke bawah, credit limit, ya. Dan saldo awal. Di saldo awal, opening balance. Nah, ini opening balance, enter. Dan saldo per tanggal. Di as of balance. Saldo awalnya kapan, ya. As of balance. Nah, ini as of balance. Dan pajak 1. Tax address 1. Nah, ini masih ada, ya. Dia masih ada, kita lanjut terus. Jadi Anda harus periksa sampai habis ke bawah. Dan mata uang, nah, ingat untuk mata uang itu ada kelanjutannya. Ya. Jadi, ada kelanjutannya. Nah, ini ada kelanjutannya. Ini harus kita isi juga. Jadi, sama, ya, kita mapping IDR, rupiah, kemudian Jepang, yen, US dollar, kemudian SGD, Singapura dollar, dan kita oke. Ya. Dan termin, jadi termin juga begitu nanti akan diminta lanjutannya. Ya. Ini lanjutannya, ini termin, ya, term. Ini syarat-syarat yang kita buat tadi. Nah, kalau ini yang penting di mapping aja kiri kanan, ya, mungkin tidak sama, nggak apa-apa. Ya. Jadi ini tidak terlalu berpengaruh, ya. Jadi, idealnya memang sama. Jadi kalau ini masih ditoleransi kalau ada kekeliruannya. Jadi yang tampil di sini diisi aja semuanya. COD. Cek masih ada nggak di bawah. Ini sudah yakin kita habis, ya. Ini mapping yang pernah Anda buat. Jadi pastikan di bawah ini sudah Anda buat semua, ya. Jadi pastikan di bawah ini sudah dibuat semua. Jadi kalau ini kalau masih ada, ini boleh juga diisi, ya. Tapi dia di kirinya tidak ada, ya. Jadi biasanya kadang mau, kadang tidak, ya. Dan setelah itu kita oke. Dan penjualan, dia sales, ya, sales. Dia penjual, ya, salesman. Penjual ini ada nama-nama penjualnya, salesman-nya,
Ya. Ini kalau ini tidak usah diisi karena ini nggak ada isinya ya. Dia oke aja. Dan kita lanjut ke tipe customer. Nah, ingat tipe customer kita juga hati-hati mengisinya. Ini biasanya yang sering kekeliruan customer type. Ya. Nah, ini juga ada lanjutannya. Ini kita samakan ya, umum, general, ekspor, dan agen lokal juga sama agen lokal. Oke ya, kita pilih oke. Dan ini kita lanjutkan lagi ya. Dia hati-hati jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Inilah yang harus hati-hati kita. Ini persiapan pesan pernyataan ya. Statement message ya. Dan catatan not ini kita pilih not ya. Kita cek lagi ke bawah ya. Dia pastikan semuanya sudah kita isi. Jadi kalaupun ada baris kosong ini sebaiknya diisi. Jadi untuk mengantisipasi kegagalan ya. Dia isi dengan INOR. Dia diisi dan dia tidak mau aktif ya. Kemudian untuk menetralnya pilih escape. Jadi di keyboard kan yang sebelah kanan itu escape ya. Dia akan normal kembali. Ini biarkan aja kosong ya. Dia sebelum kita import sebaiknya dicek lagi. Pastikan bahwa pengisian ini benar. Jadi kegagalan dalam mengimpor itu biasanya terletak pada mapping ini ya. Jadi karena saya import itu sebetulnya tidak perlu lagi ya. Jadi biasanya kalau sudah ada itu dia akan tertimpa, jadi hasilnya itu akan nol ya. Jadi, karena saya sudah mengimpornya. Jadi, ini data yang gagal itu kenapa ya, jadi ada informasinya. Dan kita lanjutkan langkah berikutnya, vendor. Jadi vendor sama dengan customer ya. Jadi langkah kerjanya sama. Jadi kita pilih import file yang akan diimport dan kita cari dan kita ganti formatnya Excel. Ini karena sudah pengulangan saya agak cepat ya. Jadi, dan kita ekstrak. Jangan lupa hapus judul kolom. Dan berikutnya lakukan mapping. Oke, sama dengan yang tadi, nomor dan nama, alamat, ya. Ini persis dengan yang tadi. Kota, city, dan provinsi. Nah, karena ini kan karakternya sama ya, cuman dari sisi vendornya. Ini kode pos, zip code. Nah, ini kita cek lagi ke bawah. Ini yang perlu jangan ketinggalan, ya, jangan lupa negara, country, dan telepon, phone number, fax sama dengan yang tadi, fax juga.
Walaupun sekarang fax sudah jarang digunakan barangkali. Kontak ya, di kontak name, kemudian emailnya. Nah, bentar aja. Nah, ini web ya. Nah, cek bawah ya, dia harus tuntas. Dan NPWP, NPWP ya, tax number, dan diskon. Jadi kalau diskonnya nggak ketemu, untuk diskonnya bisa dipilih abaikan aja A0 ya. Saldo utang, saldo utang, opening balance ya, opening balance, dan tanggal ya. As of balance. Jadi maksudnya kapan software ini kita mulai ya, bersaldo kapan ya. Di sini kita mulai 1 Juli ya, 2020. Dan mata uang currency, tetap untuk mata uang dia minta lagi, ada lagi kelanjutannya untuk memapping mata uangnya. US dollar, dan Singapura dollar, pilih Singapura dollar, kemudian yen, pilih Jepang. Oke ya, oke. Lanjut ke termin. Jadi sama juga termin ada juga nanti kelanjutannya ya. Ini termin. Lihat di sini hanya 2, kita pilih juga 2. Dan oke ya. Dan setelah termin catatan di note ya. Ini biar aman, yang kosong ini Anda pilih aja I0, dan Anda geser kursornya, dia ada warning, Anda pilih escape ya. Jadi di laptop ada escape, pilih escape, dia akan normal kembali. Biarkan dia kosong. Dia sebaiknya Anda cek lagi pengisiannya sudah benar atau belum ya. Nah, kalau sudah diimport ya. Diimport. Nah, karena saya import data vendornya, dia pasti hasilnya 0 ya. Nah, bagi Anda mestinya datanya masuk ya. Ini adalah informasinya yang gagal. Ini kenapa gagal? Karena saya sudah punya data tersebut ya. Jadi sehingga ditolak. Jadi semuanya ditolak. Ini prosedurnya juga sama kemarin, mengimportnya sama dengan langkah-langkah tadi. Ya. Untuk tidak terlalu panjangnya video ini, maka step atau sesi yang kedua ini dengan topik mengimport data customer dan vendor, kita cukup sampai di sini dulu. Ya. Nanti akan ada lanjutannya sesi yang ketiga, mengimport akun persediaan aset tetap. Ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.